Masalah Natal itu kaitannya ada 3 jawabannya. Yang pertama surat Maryam ayat 25. Surat Maryam ayat 25 bunyinya, wa huzzi ilaiki, wahai Maryam, goncangkan batang pohon kurma. Maryam alaihissalam ketika dia melahirkan Isa alaihissalam, dia bersandar ke batang kurma. Kata Allah, goncangkan pundakmu ini ke batang pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Goncangkan pundakmu ke batang kurma, akan jatuh buah kurma. Menurut Syekh Ahmad Deedat dan beberapa ahli tafsir, buah kurma itu matang, jatuh, itu musim panas. Diperkirakan bulan Juli atau bulan Agustus. Bulan Desember, musim salju. Nggak ada itu buah kurma matang. Putih kurma pun tak ada. Itu argumentasinya. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, berarti kita mengatakan selamat lahir Nabi Isa 25 Desember. Padahal tidak ada satu bukti otentik original dalam ajaran agama Islam yang menyatakan dia lahir pada tanggal 25 Desember. 25 Desember itu dulu adalah hari orang Eropa merayakan lahirnya Dewa Mitra. Jadi orang Eropa membawa roti, makanan, semua ngumpul. Datang Kaisar Konstantin, dia lihat orang ramai kumpul bagus, lalu ditariknya tanggal itu, diadopsinya tanggal 25 itu. Lalu kemudian ayat yang kedua surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu Tuhan. Orang Yahudi menganggap Al-Masih itu adalah anak zina. Karena mereka menuduh Maria berzina dengan Joseph tukang kayu. Lahirlah anaknya, Isa. Rendah sekali posisinya. Orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan dia Ibnullah, anak Tuhan. Yang satu mengatakan anak zina, yang satu mengatakan anak Tuhan. Datang Islam. Islam tidak ke bawah, tidak ke atas. Dia bukan anak zina dan dia bukan anak Tuhan. Lalu dia siapa? Dia adalah Abdullah. Dia adalah hamba Allah. Rasul utusan Allah, bukan Tuhan. Memang dia punya beberapa mukjizat. Yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang yang lumpuh sakit kusta, orang buta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, maka kita mengatakan selamat kelahiran Isa, anak Tuhan. Tuhan. Padahal dalam Islam dia bukan Tuhan. Surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3 dalam 3. Allah itu yang ketiga dalam 3. Trinitas. Allah, anak Allah, Rohul Kudus. Allah itu yang ketiga dalam 3. Maka dalam Islam siapa yang mengikuti, meyakini itu kafir dia. Bukan kata saya membacakan ayat. Surat Al-Maidah ayat 73. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, selamat lahir Isa yang diakui sebagai Trinitas, Tuhan, bagian dari Tuhan. Tak bisa. Kita ikut ke dalam kekafiran. Yang keempat, Nabi Isa tidak mati disalib. Wa ma qataluhu, mereka tidak menyalibnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan dia. Orang yang diserupakan wajahnya dengan dia itu namanya Yudas Iskariot.
yang membocorkan rahasia persembunyian Nabi Isa karena disogok dengan beberapa keping uang emas perak. Akhirnya Allah melaknat dia saat Romawi berkoalisi dengan Yahudi mau menangkap, dirubah Allah wajahnya. Barrafa'ullah, diangkat Allah. Jadi ketika kita mengatakan selamat hari lahir Isa yang mati disalib, itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengatakan begitu. Islam mengatakan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Nah, ini tentang kita bahas malam ini secara detail, sehalus-halusnya dikupas, mulai sejarah kalender Julian sampai ke Gregorian sampai ke Masehi. Dan mengapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi Ustadz Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ikatan Ulama Dunia, ada memfatwakan katanya boleh. Lihat dulu kitabnya di mana. Kitabnya namanya Fiqhul Muslimah Aqalliyah, Fikih Muslim Minoritas. Kebetulan waktu itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi diundang ke Eropa, keliling. Di Eropa keadaan waktu itu sulit, apalagi setelah kasus 11 September. Lalu beliau ditanya, Syekh, gimana nih, kami bertetangga, berteman, kawan, sekantor, sahabat. Ya kata Syekh Yusuf Qaradawi, karena darurat ya nggak apa-apa, silakanlah kalian. Dipakai fatwa itu ke tempat kita. Saya tetap berpegang dengan haram. Kalau ada orang yang mau mendebat saya, ya saya tidak berubah dari dulu, karena pendapat itu pendapat para ulama. Adapun yang membolehkan pada kasus tertentu, saudara kita yang ada di Maluku minoritas, yang ada di NTT, yang ada di beberapa kawasan di Sumatera Utara, bisa pakai fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu. Nah, itu. Apakah dengan haramnya mengucapkan itu lalu kita bermusuhan dengan teman tetangga? Ya tidak. Teman saya, kawan saya tahu tentang pendirian saya. Abdul Somad itu, bagi dia Nabi Isa itu bukan Tuhan, tidak mati disalib, bukan Trinitas. Dia tidak mau mengucapkan selamat. Tapi hubungan kami tetap baik, tidak putus tali silaturahim. Beliau mengerti bagaimana saya pun paham bagaimana perbedaan kami. Dalam masalah kebangsaan, sama-sama bangsa Indonesia, tetap silaturahim. Dalam masalah berkawan, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, saya tak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tak menyembah apa yang ku sembah, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi dalam masalah masalah toleransi sosial, Islam ini paling baik, paling lembut. Tapi toleransi ritual, toleransi keyakinan itu tidak ada. Karena Nabi diajak untuk beribadah, kau sembah Tuhan kami 1 bulan, nanti kami sembah Tuhan kamu 1 bulan. Yang disuruh itu toleransi, bukan kolaborasi. Disuruh toleransi malah kolaborasi. Nanti khawatirnya terjunnya ke dalam sinkretisme. Jadi banyak sekarang latah, lalu kemudian mulai menyentuh-nyentuh masalah ritual. Nah, ini tidak dibenarkan.